Halo Pisces, selamat datang di channel Mariana Tarot Indonesia. Terima kasih ya Pisces ya, kamunya sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Oke, baik, ini adalah pembacaan hasil dari tarikan energinya si dia yang saat ini sudah berstatus ya sebagai pasangannya kamu. Nah, jadi di sini kita akan ulik-ulik kira-kira seperti apa sih sudah kondisi batinnya dia terkini ya kepada dirimu. Namun sebelum Mari mulai pembacaannya, harus Mari kasih tahu sama kamu dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudahlah pasti hanya akan resonate untuk sebahagian kaum Pisces saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Dan tentu saja yang lebih penting, Mari harap kamunya mampu untuk bijaksana ketika mendengar apa yang Mari sampaikan di sini. Oke, baik, langsung saja kita mulai. Inilah dia kondisi batinnya terkini kepada dirimu. Waduh. Oke, di situ dan kemudiannya itu. Wah, 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 wah. Ya, ya. Apakah di belakangan waktu ini tuh kalian lebih cenderung sering ribut kah? Ya. Ada aja yang bisa diangkat menjadi topik perdebatan, perseteruan gitu. Atau mungkin kalian sudah sekian lama kondisinya itu tuh dingin gitu loh. Nggak hangat dia, dingin banget. Silent treatmentnya itu tuh sangat sering terjadi gitu ya. Jadi nggak ada kehangatan ya, nggak ada kemesraan gitu loh. Seperti bisa ya dua orang asing yang seolah-olah sedang tidak menjalani sebuah relationship begitu ya. Karena kalau Mari lihat nampaknya kondisi dari batin si pasangannya kamu ini sedang tidak baik-baik saja. Dia itu tuh sering ya dikejar dengan perasaan sedih, perasaan kecewa gitu, perasaan marah gitu ya. Ada aja ketika dia melihat dirimu, ada yang salah dari kamu, ada yang nggak benar dari kamu gitu loh. Dia bisa lihat, dia bisa menyatakan bahwa kamu gagal untuk bikin dia merasa nyaman, untuk bikin dia merasa tenang, untuk bikin dia merasa nyaman gitu loh. Kamu gagal di situ, malah kamu datang menurut dia ya mendatangkan masalah-masalah ya, masalah-masalah yang nggak penting gitu loh ya. Jadi kayaknya ada ketidakcocokan di antara kalian belakangan hari ini gitu, bertolak belakang ya, saling tolak-tolakan jiwanya kamu dan jiwanya dia. Jadi sehingga boro-boro ketenangan gitu ya. Mau kebahagiaan pun itu tuh kok kayaknya jadi sebuah barang langka di hubungan ini untuk bisa dia dapatkan, untuk bisa dia terima gitu loh. Nah jadi kayak ya banyak nih unek-uneknya dia nih sama kamu gitu loh, banyak. Kalau dia bisa ngomong sama kamu, waduh bisa ya, omongannya dia itu tuh panjang lebar itu. Aku nggak suka ini, aku nggak suka itu, aku nggak seneng ini, aku nggak seneng itu gitu loh. Aku maunya kamu tuh begini, aku inginnya kamu tuh begitu gitu loh. Jadi seolah-olah kamunya itu tuh jangankan sempurna, mendapatkan standar aja ya, standar kenormalan, keidealan menurut dia bagaimana itu seorang pasangan, kamu tuh masih jauh gitu ya. Tapi tentu saja ini adalah penilaian sepihak ya, penilaian dari si pasangannya kamu ya. Mari nggak bilang bahwa memang benar-benar beginilah sosok dirimu. Mari nggak bilang ya, karena Mari nggak narik energinya kamu, nggak ada. Ini khusus dari energinya si dia aja. Bisa aja kamu ya sudah melakukan yang paling terbaik yang mampu kamu lakukan. Ya, itu sudah habis tuh kemampuannya kamu, udah pada limit paling hebatnya gitu ya. Yang mampu kamu lakukan sudah kamu kerjain gitu. Tapi si dianya nggak puas, nah itu kan udah lain cerita ya. Nah di sana gitu. Jadi Mari nggak akan bilang kamu juga buruk gitu, enggak. Mari hanya sebatas ngebacain aja ya, jangan salah paham di sini ya. Gitu. Ya, jadi kayak negatif begitu aja yang dia lihat dari hubungan kalian ini. Gitu. Makanya kayak pilihan-pilihan, udahlah aku nggak mau setia lah sama kamu, aku tinggalin aja lah kamu. Gitu. Kamu jahat sama aku juga bakal ngejahatin kamu lagi lah. Ngejahatin kamu balik. Nah, bisa dia di sana. Gitu loh. Ya, bisa di sana.
Ngapain baik-baikan sama kamu? Lah kamu aja nggak baik sama aku kok, kamunya aja nggak peduli kok. Ah kamu aja sih kamu nggak bener kok, gitu dianya. Jadi ada perhitungan-perhitungan yang mau ndak mau menurut pasanganmu ini tuh harus dia lakukan ke kamu. Gitu. Jadi mau sikap baik sama kamu, bisa itu menurut dia, wah ini tindakan bodoh. Aku udah pernah baik sama kamu, tapi kamunya nggak pernah baik sama aku. Gitu dia tuh. Ya, kak ngapain aku tuh peduli sama kamu, kamu aja masa bodoh kok sama aku. Gitu. Di sana. Ya. Jadi, ya seperti kata Mari tadi, nggak mungkin kamunya itu tuh tidak pernah berlaku baik dalam relationship kalian. Tapi untuk di saat ini nggak bisa dia mengakses ya ingatan-ingatan yang baik yang sudah kamu lakukan di sini. Dia itu tuh lebih cenderung fokusnya ketidakbaikannya itu. Gitu loh. Ya, kekurangan yang tidak ada di dalam relationship ini itu yang Mari lihat lebih dia fokuskan. Apa yang ada kok kayaknya sulit untuk dia syukuri gitu nih si ayang bebeknya kamu. Sulit dia untuk bersyukur dengan apa adanya hubungan kalian, dengan bagaimana apa adanya dirimu gitu. Sulit. Kalau kamu ini bisa dirubah, ingin banget dia merubah kamu. Gitu loh. Ya. Kalau bisa dia mengolah alih kamu ya, menjadikan kamu kayak seperti Lego misalnya gitu ya, dibongkar pasang gitu kamunya kan, dibentuk, disusun gitu ya. Pengen banget dia ini nyusun kamu gitu. Ya. Kalau kamu ini tuh bisa dibikin seperti kerbau yang dicocok hidungnya, ngikut kiri katanya kiri kamu, kanan katanya kanan kamu. Mau dia. Bikin kamu ya seperti itu gitu loh. Di sana. Ya. Karena kalau dengan bagaimana stylenya kamu di saat-saat ini dalam relationship kalian, ditolak sama si dia, ditolak, nggak benar ini, gitu dianya. Kamu jangan gitu dong, gitu. Tapi kalau melihat kebanyakan seseorang ini tuh dia nggak bisa ngomong ya. Jangan-jangan memang style hidupnya dia itu tuh nggak banyak komplain, nggak, maksudnya nggak banyak komplain dalam artian tuh nyampein ya. Nggak bisa dia belak-belakan untuk menyampaikan apa sih, bagaimana sih kondisi dirinya dia. Bisa memang seseorang seperti ini tuh lebih cenderung berharap kamunya sendiri. Kamunya paham-paham sendiri aja, nggak perlu untuk dia diktekan. Ini yang nggak benar dari kamu. Ini yang nggak pantas yang kamu lakukan. Gitu. Malah ya secara skill komunikasi nampak-nampaknya pasangan kamu ini tuh memang tidak tinggi dia, tidak terbiasa dia mungkin selama seumur hidupnya dia untuk menyampaikan ya unek-uneknya dia kepada orang lain, terutama dalam artian di sini tuh kepada pasangannya gitu. Jadi ya bawaannya itu tuh galau sendiri, resah sendiri, cemas sendiri, dalam hati aja ini mendem kalau melihat ya, terpendam di sana, terpendam. Begitu. Ya. Dan beberapa kalau ini rumah tangga ya, ada isu tentang finansial di sini ya. Jadi dia itu tuh kok kayak nggak tenang banget. Kalau menyangkut tentang urusan finansial. Gitu loh. Rasa-rasa dia tuh kurang. Berapa yang kamu kasih ke dia, ya itu tuh kurang. Gitu loh. Kontribusinya kamu soal finansial dalam rumah tangga ini tuh jauh dari kata cukup. Gitu. Jadi nggak nyaman ini, dengan kamu itu tuh nggak nyaman. Gitu loh. Tapi begini, mau meninggalkan kamu pun rasa-rasanya tidak segampang itu ya. Nggak segampang itu. Karena kalau Mari lihat relationship-nya kalian ini terutama ya, bagi yang sudah lama ini ya, bagi yang sudah lama bersama, katakan sudah lebih daripada 2 tahun ya, mau lepasin dirimu itu tuh agaknya kok berat juga gitu loh. Makanya dia itu tuh kalau Mari bilang ya,
lebih cenderung inginnya merubah kamu saja. Kalau bisa nih ya, lebih cenderungnya ingin kamunya aja yang dirombak-rombak, kamunya aja yang dirubah-rubah, daripada harus ninggalin kamu. Gitu loh, sudah terlanjur lama. Nah, beberapa memang bisa aja sudah terlanjur berumah tangga dengan kamu. Gitu ya. Jadi kalau untuk kepikiran kawin cerai itu tuh kok rasa-rasanya satu hal yang tidak benar juga di mata si pasangannya kamu ini. Makanya tidak bisa berkata segampang itu tuh untuk pergi dari kamu. Gitu loh. Jadi katakan ya, walaupun dia kecewa, tapi memilih untuk masa bodoh, campakkan aja lah hubungan ini, tinggalin aja lah kamunya. Godaannya itu tuh pasti datang dalam kepalanya dia. Tapi godaan itu tuh sampai sejauh ini masih bisa tidak dia gubris ya, tidak dia peduliin. Udahlah, coba tahanin aja dulu gitu. Coba tahanin dulu. Nah, gitu maunya dia. Ya. Sampai hitung-hitungnya, ya, hitung-hitungannya jangan-jangan kamu tuh mau berubah, ya. Ngeh sendiri gitu loh, untuk mengolah alih dirinya kamu sendiri. Disitulah. Jadi ibaratnya kayak dia belum apatis ya. Dia belum apatis, kecewa mah boleh kecewa. Tapi apatis ini nggak akan bisa lagi nih lain model keadaan hubungan kalian. Akan lain ini model ceritanya kalian. Apatis kayak gitu tuh dia masih belum lah, mari lihat ya. Jadi masih ada harapan lah di sana. Masih sanggup dia untuk berharap. Keadaan ini tuh ndak akan begini selama-lamanya. Keadaan ini tuh kayaknya masih bisa akan berganti tayangannya. Gitu dia. Ya. Tapi ya sepanjang untuk menunggu kamu bisa berubah, keadaan ini tuh berganti tayangan, mari bilang itu tuh rasa resahnya dia terus-terus saja itu ya ngeganggu di sana. Rasa sedih itu tuh terus-terusan mengusik dia. Jadi kayak seseorang ini tuh merasa dia seperti sendiri ya dalam relationship bersama dengan dirimu ini. Gitu loh. Seperti dianya aja yang peduli, kamunya enggak gitu. Ya, sepertinya dia saja yang mau tapi kamunya enggak. Gitu penilaiannya si dia. Karena kalau kamu mau dalam relationship ini, bertahan dalam relationship ini, gitu ya, kamu pasti akan melakukan hal-hal yang lebih baik lagi daripada yang kamu lakukan sampai sejauh ini, gitulah. Menurut si pasangannya kamu. Gitu ya. Jangan-jangan memang standarnya dia bisa juga ini ketinggian ya. Gitu loh. Standarnya dia ketinggian kalau dilihat dari tolak ukurnya kamu. Gitu loh. Menurutmu sudah cukup, menurut dia masih belum, gitu. Ya, menurutmu sudah inilah yang paling pantas, tapi menurut dia belum. Gitu. Tambah lagi, tingkatkan lagi, kasih lagi, lakukan lagi, gitu dianya. Di sana. Ya. Jadi terganggu terus ini, terutama belakangan hari ini. Mental, emosional si pasangannya kamu. Gitu loh. Ya. Meninggalkan kamu dia tidak mau, tapi mungkin melakukan pelarian. Nah, di situ tuh ada. Ya, melakukan pelarian. Misalnya daripada terus-terusan terkoneksi kepada pikiran yang kalut, kepada perasaan yang tidak nyaman, mau dia itu tuh udah aku lebih sering hang out sama teman-teman gitu. Ya, di sana. Menurut dia itulah untuk cara praktisnya menjaga kewarasan biar sanggup nih untuk lanjut berharap kepada hubungan kalian. Gitu ya. Jadi stylenya kamu itu tuh jauh berbeda dengan stylenya dia. Itu tuh. Jadi jelas-jelas di sini ya ada dua orang yang
yang sangat amat berbeda, yang berusaha untuk diselaraskan, berusaha untuk disatukan. Itu terutama ini usahanya si dia ya, usahanya si dia. Begitu. Kalau kamu tanya, lantas Cici, kalau cinta tuh masih enggak dia ini cinta sama aku? Loh ya masih lah. Di sana. Kalau dia nggak cinta sama kamu, nggak masih cinta sama kamu, ngapain dia mau berharap terus ya kepada kamu? Nah di sana. Itu. Tapi memang perasaan cintanya dia ini, perasaan sayangnya dia ini tuh sama kamu, nampaknya nggak bisa itu dia ekspresikan untuk di saat-saat ini, nggak bisa. Gitu loh. Keduluan mau mengekspresikan perasaan ketidaknyamanan itu tadi. Di situ loh, ya. Maka tadi kata Mari, dia hitung-hitungan itu sama kamu. Ngapain bikin baik-baik sama kamu? Gitu loh. Ngapain aku tunjukkan aku tuh sayang kamu, aku tuh cinta sama kamu? Ngapain? Nah, gitu loh. Nanti kamu keenakan. Kalau aku tunjukin cintanya aku sama kamu, sayangnya aku sama kamu, nanti kamunya keenakan. Gitu ya. Keenakan dengan stylenya kamu yang saat ini. Kamu sembarangan, tapi kamu tetap dicinta, tetap disayang, tetap diperlakukan baik sama dia. Nah, dia tuh nggak mau ya. Jadi harus dipelit-pelitin dulu sama kamu, supaya kamunya itu tuh seperti termotivasi nih. Ya, untuk melakukan tindakan supaya kamu bisa menerima ekspresi rasa cintanya dia, rasa sayangnya dia. Kalau kamu nggak ada effort, ngapain kamu dicintai, kamu disayangi dengan sungguh-sungguh gitu jadinya. Pola pikir si ayang bebeknya kamu ini, si pasangannya kamu ini gitu loh. Di situ. Tapi kadang-kadang dia tuh bisa tuh nggak tega ya. Kayak ngelihat kamu dalam keadaan kesusahan misalnya gitu ya. Kamu dalam keadaan tidak baik-baik aja, bisa itu tuh dia jadinya nggak tega juga nengok kamu. Kasihan ya, gitu. Jadi kadang-kadang dia kasihan ke diri dia sendiri, punya pasangan semodel kamu, gitu ya. Nah kadang-kadang dia juga kasihan nengok kamu dengan kehidupannya kamu sendiri, kehidupan kamu pribadi, gitu ya. Nah di sana. Nah kalau dia sudah datang rasa kasihan sama kamu, nah baru di situ dia mau sedikit banyaknya ya kayak nunjukin lah rasa empati simpatinya dia yang merasa kasihan itu tadi kepada dirimu, gitu lah. Jadi ini tuh satu masalah yang rumit ya tentang hubungan kalian ini ya dalam hidupnya dia, gitu loh, rumit sekali. Di situ yang paling banyak mengkonsumsi energinya dia untuk di saat-saat ini bukan tentang menjaga kesehatannya, bisnisnya dia, pekerjaannya dia, tapi ya hubungan sama kamu. Situ loh. Tuh ya, kalau Mari lihat. Nah, jadi ya walaupun dia tidak sanggup untuk menyampaikan unek-uneknya dia sama kamu, tapi semoga lah melalui pembacaan ini kamu mau ya bermurah hati untuk ya mana tahu memang untuk kontemplasi juga lah ya, untuk kontemplasi juga. Mana tahu nih memang ada bagian dari dirimu yang perlu untuk yang baiknya ditambahkan, yang buruknya dikurangkan, gitu ya. Nggak tahu lah, bisa jadi ajang kontemplasi kali gitu loh. Ya kan tidak ada salahnya. Nah kadang-kadang kita itu butuh pendapat dari orang lain, mendengarkan dari orang lain ya. Karena kita nggak bisa ngelihat nih blind spotnya kita. Seperti itu ya. Tapi jangan tersinggung nih dengan apa yang Mari sampaikan barusan. Mari hanya ngebacain aja ya. Bukan sedang mau menilai tentang bagaimana dirimu. Tidak, Mari hanya messenger. Hanya ngebaca sesuai dengan apa adanya. Tarikan energi di saat sekarang. Oke? Baik. Nah, jadi bacaan kita kali ini hadir dia energi dari Leo
berikut energi dari Capricorn, di sana ada energi dari Cancer, dan berikutnya energi dari Scorpio menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan ke kamu. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.